Ini nomornya Habib Al-Fayad. Habib Habib Al-Fayad. Nomornya 44. Nah, ambil namanya Eka. Semangat Mas Diko. Iya. Ya, selamat siang Mas Hari. Selamat siang, Pak. Ya, saya dengar ini Mas Hari sebagai peserta dari lomba progres Lohan ya Mas ya. Siap. Bisa diceritakan Mas kira-kira apa yang menjadi Mas Hari tertarik dengan event ini Mas? Ya, pertama kali tertarik dengan progres global ini ya. Pertama kali ya. Itu karena pertama itu kalau progres itu kita itu yang pertama itu bisa dapat ikan dan kita bisa nambah seduluran di komunitas. Terus juga kan biayanya murah juga. Bahkan untuk pemula aja bisa ikut untuk kisaran dana segitu. Nah, terus yang begitu dari bahannya untuk yang lomba itu dari gennya itu saya udah dua kali ambil ikan dari Mas Ivan Bambuluhan. Itu jadilah. Kadang orang-orang bertanya itu yang hebat yang progres apa ikannya ya. Kembali lagi kepada gen ikannya itu lagi. Padahal saya juga yang progres ya juga seadanya lah. Tapi gen yang bicara gitu. Jadi saya jauh-jauh dari Solo datang ke Jogja ya itu pertama tertarik dari gennya tersebut dari Getrokbal itu. Jadi TB ini menurut Mas Hari gennya cukup bagus. Cukup bagus dari beberapa bed kalau dia yang kontes pasti dapat. Pulang dapat piala gitu ya. Di kawan-kawan penggemar Lohan sendiri gen dari TB ini bagaimana Mas? Gennya bagus, karakternya kuat dari mutiara, bahkan yang warna yang saya bawa progres yang kedua itu mutasi jadi golden base itu lumayan bagus. Apa sih yang jenis-jenis yang mungkin barangkali selain yang dilombakan ini yang menurut Mas Hari terbaik di gen TB ini Mas? Gen TB merata sih. Kalau yang jenis Senju juga bagus. Yang GB juga bagus. Yang kebetulan yang dilombakan ini indukannya GB ya, gitu. Tapi ya kemudian ada yang GB juga, ada yang Senju juga gitu. Harapannya Mas untuk kawan-kawan penggemar Lohan atau Lohaner sendiri? Ya kita tetap semangat dalam hobi ini, tetap nambah sedulur, saling kita tukar ilmu. Itu salah satu syarat supaya hobi Lohan itu kita tetap ya bisa berkembang terus. Kita merangkul pemula-pemula. Sebenarnya itu lomba progres dengan biaya segitu kita bisa dapat ikan yang gennya udah pastilah. Jamin lah gennya, ibarat kata kita dapat female itu pastilah dicari juga bagi para bidder lah. Gitu. Selamat siang Mas Zen. Selamat siang Ya. Mas. Saya dengar ini ada event lomba progres ikan Lohan. Mungkin barangkali bisa diceritakan gagasan awal event ini bagaimana Mas? Oke, untuk gagasan pertamanya kemungkinan karena beberapa tahun terakhir ini animo masyarakat tentang dunia Lohan sangatlah bagus. Jadi kita berinisiatif untuk edukasi ke masyarakat dengan tujuannya atau pengemasannya itu yang namanya Lomba Progres 2020. Terus kebetulan ini yang baru pertama kali, jadi perdana lah istilahnya. Itu kita memakai serian Trobal series dari Pak Ivan sendiri gitu ya, Om Bambuluhan. Apa yang menarik dari bibit atau kualitas dari TB ini Mas? Untuk kualitas dari TB series ini gen jelas bagus, berprestasi juga gen-gennya di dunia kontes. Jadi kita edukasi ke teman-teman khususnya Jogja ini atau dan sekitarnya itu minimal gimana sih caranya ngerawat ikan, dan otomatis ada awardnya. Kita lebih semangat, kita lebih belajar, teman banyak juga. Jadi keuntungannya mungkin banyak sekali. Iya. Sampai hari ini sudah berapa jumlah peserta? Kalau jumlah peserta sampai hari ini 70. Tapi kan memang pendaftaran kami closing kemarin, cuman tidak menutup kemungkinan kalau memang ada yang mendaftar untuk hari ini, kami buka. Masih buka? Ya. Kalau untuk durasi atau masa lomba sendiri berapa minggu?
Kalau untuk durasi atau masa lombanya kita ambilnya 60 hari. 60 Jadi untuk sistemnya kita lombanya setor video ya. Setor video per 2 minggu sekali, mulainya tanggal 23 Juni, berakhir 23 Agustus. Nanti per 2 minggu kita sudah mempunyai jadwalnya. Kriteria yang dinilaikan dari progres itu apa saja, Mas? Untuk kriteria yang dilombakan atau yang dalam penilaian itu memang kalau saya pribadi, saya sebagai koordinator dari teman-teman online, Facebook online itu grup-grup di Jogja. Tapi kalau untuk apa penilaian dan gimana nanti ada penjelasan langsung dari juri. Untuk pemenang nanti itu ada berapa pemenang? Mungkin ada runner up atau ada juara harapan. Ya. Itu kemudian masing-masing juara itu hadiahnya apa saja, Mas? Oh gitu. Untuk award kali ini dalam perlombaan lomba progres Serian Trobal Series ini, untuk seluruh peserta itu mendapatkan piagam secara langsung dengan status partisipasi. Terus untuk pengambilan hadiah atau pengambilan juara itu ada juara 1 sampai juara 10. Dan untuk nominal berapa jumlah uangnya untuk hadiah, juara 1 1 juta. Terus juara keduanya 750, juara ketiganya 500, masih ada bonus juara progres sama juara kalau dapat cewek, female. Jadi kita kasih award bahwasannya siapapun yang mengikuti lomba progres ini mendapatkan female dan terbukti itu female, kita akan lombakan dan nanti mendapat uang tunai 500.000. Wow. Ya, gitu. Iya. Kemudian mengapa kok panitia melihat kualitas dari Om Bambu ini bagus, Mas? Iya, kalau unsur pokoknya memang gennya dari Om Bambu ini memang gennya bagus dari segi anatomi, dari segi materinya itu bagus, terbukti gen-gennya dari Om Bambu ini berprestasi. Materinya itu bisa mutiaranya. Iya, materinya itu bisa dari body, bisa mutiara. Jadi mungkin teman-teman yang menyimak Om Bambu dari awal, mengikuti seriannya Om Bambu pasti sudah tahu karakter ikannya. Benar nggak? Saya dengar Om Bambu itu legend di kalangan Lohan. Legend, di telinga saya aja legend. Iya. Apa yang membuat kawan-kawan mengakui kelejendan Om Bambu? Mungkin karena kalau seorang breeder bagi saya jam terbang itu penting. Jam terbang. Yang kedua, serian atau ikan yang dia keluarkan itu istilahnya apa ya? Ya bagi saya kalau sudah juara di kontes berarti ikanmu bagus. Jadi gitu. Jadi mungkin teman-teman lebih banyak sekarang belajar ke materi ikannya dari Om Bambu itu seperti apa. Terus sekarang lah ada lomba ini mungkin kesempatan punya ikan dari gennya dari Om Bambu. Nama besarnya itu sampai nasional? Kalau saya pribadi ini, karena saya pribadi juga belum terlalu lama untuk menggeluti bidang ini, tapi nasional ya. Diakui nasional Ya. juga ya. Saya dengar juga dari Malaysia dan Thailand. Iya, betul. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman Jogja dan sekitarnya, inilah saatnya untuk lomba progres ini mungkin lebih selain mendapat ikan dengan materi bagus, kemungkinan juga kita mendapat pembelajaran yang banyak. Nanti kita juga ada satu lagi penjurian secara live, yaitu di 2 minggu terakhir. Jadi 2 minggu terakhir itu juri akan live secara langsung untuk menilai ikan, dan nanti kita share hasilnya dengan rincian yang jelas. Dan hari ini pengundian tanggal 21 Juni ini juga live? Ya, untuk pengundian 21 Juni ini secara live alhamdulillah sudah selesai. Tapi kita kasih waktu 1 hari, jadi kita mulai lombanya tanggal 23. Live-nya di tempat farmnya Om Bambu Lohan. Dan uploadnya di Facebook? Ya, uploadnya di Facebook. Kami sudah menyiapkan grup Facebook private khusus. Dalamnya isinya peserta dan juri dan beberapa panitia. Nanti kita istilahnya kita bantu untuk penguploadan video biar feed kita terapi, terlihat bagus, dan istilahnya apa ya, memudahkan juri dalam menilai.
saya dengar katanya ada ya lomba ini sangat terjangkau. Iya. Dari sisi pendaftaran berapa Mas? Kalau dari sisi pendaftaran kita bukanya 150.000 Per peserta. per peserta, karena mohon maaf karena mungkin adanya pandemi ini, jadi kita sepakat untuk tidak membuka di luar kota karena luar kota memakai pengiriman, mungkin pengiriman baru kurang, istilahnya kurang terlalu lancar. Jadi kemarin kita memutuskan mohon maaf teman-teman yang luar kota belum bisa ikutan, mungkin next lomba bisa kita buka kembali. Mungkin hanya sebatas Jogja sekitarnya saja. Ya, Mas, Jogja sekitarnya, Ambarawa, Wonosobo, Klaten, Solo bisa. Terima kasih, selamat siang. Saya Mbak Hitem, kalau di media sosial Mbak Hitem Indomobile. Untuk kebetulan untuk acara lomba progres ini kita spesifikkan di kelas Cencu, terutama untuk kelas prospek, dari mana nanti lama dari lomba progres ini selama 60 hari 2 bulan, itu kita lihat perkembangan ikannya. Yang kita nilai pun juga bukan sekedar hasil akhirnya, tapi on progresnya per 2 minggu. Jadi per 2 minggu kita kita lihat, kita bikinkan grup khusus. Per 2 minggu kita share video, para peserta share video di grup lomba progres ini. Nah, kita lihat, kita tonton, dan kita nilai sekaligus per 2 minggu itu bagaimana on progresnya. Nah, itu yang dinilai. Kalau video kan kita samaratakan, semua harus memakai lampu putih dan tidak boleh memakai blitz atau flash. Nah, di situ ada beberapa poin nanti yang bisa kita nilai di situ. Itu setelah kita semua yang dinilai keseluruhannya. Mengapa pertimbangan pakai lampu putih Mas? Karena biar semua sama rata. Kalau kita pakainya lampu TFC gitu kan, nanti kalau video kita nggak kelihatan apakah itu warna aslinya seperti apa, terus mutiaranya seperti apa, tingkat mengkilatnya seperti apa. Kalau pakai lampu TFC kan tidak kelihatan. Biar semua standar, pakainya lampu putih, biar standar warnanya juga kelihatan. Terus untuk perekaman itu kameranya harus berdiri ya, tidak boleh, atau gimana Mas? Ada syarat khusus? Itu lebih baik malah jangan vertikal, malah horizontal. Oh, horizontal. Iya, malah itu pandangan ikannya bisa luas nanti, tidak gerak-gerak gitu kan. Apa ada syarat aplikasi khususnya? Katanya ada stem apa gitu. Ada namanya Temps kamera. Temps kamera itu untuk menandakan bahwa pengambilan video pada saat itu juga kan di situ juga terekam waktunya, tanggal berapa, lokasinya di mana. Nah, itu untuk menandakan aja bahwa ikan tidak berpindah tempat satu, tidak berpindah ke pemilikan. Nah, itu kan pakai Temps kamera itu. Untuk ciri ikan dari Om Bambu sendiri kan pasti juri sudah tahu ya Mas. Kalau misalnya ada ketidakjujuran, diganti materinya, bagaimana Mas? Kelihatan. Nah, makanya dari sini untuk mengantisipasi itu kita sharekan per 2 minggu. Untuk awal ini nanti kan ikan sudah bisa diterima pemilik ikan, dan nanti malam bisa pada upload di grup. Ada upload, ada namanya, nomor tanknya. Ya, itu nanti ikannya pun itu bisa kita lihat juga karakternya seperti apa, pemiliknya seperti apa. Nah, itu per 2 minggu perkembangannya seperti apa bisa kita lihat nanti. Dan untuk ikannya Om Bambu sendiri juga ada ciri khususnya sebetulnya. Dan juri sudah tahu persis karakter ikan dari Om Bambu. Sudah. Tidak bisa tidak bisa dimanipulasi. Ya kemungkinan tidak bisa kalau kita menggunakan metode seperti itu. Boleh tahu Mas, ciri khusus milik Om Bambu itu apa sih Mas? Ciri khususnya sebetulnya kalau yang untuk sekarang itu dari segi anatominya sendiri juga udah kelihatan kalau itu dari TB. Apalagi seorang peternak sendiri pun itu harusnya juga lebih tahu. Nanti kan di situ juga ada Om Bambu sendiri yang
masuk di dalam grup itu nanti itu bantu dari tim panitia, sebetulnya seperti itu. Kalau komentar dari juri Mas, sebetulnya kita ngerti Om Bambu itu legend di kalangan para lohaners ya Mas. Iya. Kira-kira apa sih yang membuat kawan-kawan setingkat nasional barangkali itu mengakui keberadaan dari game TB ini Mas? Ya itu, karena kalau saya lihat dari perjalanannya Pak Ivan Bambuluan itu ikan-ikannya pun juga sudah menyebar sampai mana-mana. Bahkan prestasinya pun bukan cuma di daerah, ada yang sampai ke regional, ada yang sampai ke liga juga. Jarian TB juga pernah juara, bahkan juara 1 itu sering juga itu ikannya jariannya Pak Ivan Bambuluan itu karena kebanyakan dari ikan-ikan TB banyak yang larinya ke luar kota gitu. Jadi pesertanya sekarang diuntungkan mendapatkan materi yang sekali ikut lomba bagus ya Mas? Iya, itu dengan kita memandang SDM-nya dari kota kita sendiri, terus biar antusias orang-orang barunya juga semakin menggeliat. Nah itu sharing kemarin sama panitia, sharing nominal berapa yang harus kita tentukan biar tidak memberatkan juga untuk para peserta, dengan nominal yang seminimalnya bisa mendapatkan ikan yang kualitasnya juga bagus, terjangkau ya. Terjangkau. Oke. Barangkali ada harapan Mas untuk para peserta mungkin Ya, atau pesan-pesan? harapan saya buat semua para peserta, nah itu dapat menikmati proses cara kita merawat ikan dan menikmati hasilnya dari proses tersebut. Karena untuk proses tersebut, untuk progres tersebut juga kita harus memerlukan perhatian khusus terhadap ikan. Dan ketika perhatian khusus kita terhadap ikan kita nilaikan, itu mendapat kepuasan tersendiri bagi pemilik ikan, bagi pemrogresnya tersebut. Itu dapat kepuasan tersendiri, di mana nanti dari kita mengawali seperti itu, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ikut semua. Itu Menambah nilai edukasi Mas? ya, untuk mengedukasinya seperti itu.